Halo, kembali lagi bersama gue Vita di video Daung Social Impactor. Kali ini gue mau bahas tentang AAC atau Augmented and Alternative Communication yang menjadi alat komunikasi bagi sebagian orang gitu. Jadi ya kita semua udah tahu lah ya bahwa dalam proses bersosialisasi, apalagi kita nih makhluk sosial gitu kan, manusia itu pasti punya kebutuhan untuk berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, fungsinya apa ya untuk bisa mengutarakan kebutuhan kita, keinginan, ide, gagasan, dan hal-hal ini yang menjadi tujuan dalam hidup kita sebagai seorang manusia gitu. Nah, tidak terkecuali teman-teman yang mungkin mengalami keterbatasan nih dalam berkomunikasi. Jadi, bagi mereka yang mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi, ada salah satu metode komunikasi yang namanya AAC tadi yang gue sebut di awal, atau Augmented and Alternative Communication gitu ya. Nah, di sini dalam konteks penyandang disabilitas atau mungkin nanti kedepannya supaya singkat kita sebut aja PWIDD seperti video-video Deung sebelumnya, Persons with Intellectual Developmental Disabilities, mereka banyak menggunakan metode AAC ini nih untuk menjadi alat komunikasi untuk mengutarakan kebutuhannya gitu kepada orang lain. Contohnya kayak gimana nih gue kasih tahu. Jadi nih, gue ada salah satu gambarnya. Jadi ada banyak kebutuhan yang digambarkan gitu ya melalui visual bisa dalam bentuk ya gadget kayak gini, iPad, tab segala macam, atau dalam bentuk paper fisik gitu ya, buku, kertas dan lain sebagainya. Nah, AAC ini dibentuk sedemikian rupa untuk mempermudahkan teman-teman penyandang disabilitas atau mereka yang punya keterbatasan lainnya untuk bisa berkomunikasi nih. Jadi kalau misalnya lagi merasakan lapar atau sedih atau mau minum dan lain sebagainya, pasti mungkin di suatu saat mereka mengalami kesusahan ya untuk mengutarakan keinginannya tersebut. Nah, tapi dengan adanya AAC ini itu bisa mempermudah mereka loh gitu untuk mengutarakan kebutuhannya. Apalagi kalau berkaitan dengan gejala gitu, misalnya gejala yang lagi mereka hadapi atau kesulitan-kesulitan tertentu, mungkin ketika mereka ada perasaan yang tidak enak dalam dirinya yang mungkin sulit nih untuk diungkapkan dengan kata-kata, itu juga bisa diajarkan atau dikomunikasikan melalui AAC tadi gitu. Oke, kita masuk ke penggunaan AAC. Jadi AAC ini kalau pertama kali baru diberikan ke penyandang disabilitas atau mereka yang membutuhkan, bahkan mungkin yang bagi usianya masih sangat belia, itu mereka mengalami kesulitan nih pasti. Gimana ya cara pakainya? Kok orang lain gak ada yang pakai ini sih? Kok cuma aku yang pakai? Atau mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan serupa gitu ya. Apalagi kalau masih kecil. Nah, di sini ada peran orang tua, teman-teman dan orang-orang terdekat untuk mensupport penyandang disabilitas atau mereka yang membutuhkan metode AAC baru sepertama kalinya tadi gitu ya, melalui cara yang juga kontributif gitu. Jadi anak-anaknya ini juga didampingi dalam penggunaannya dan orang tuanya juga ikutan pakai nih si metode AAC tadi. Jadi mereka mungkin merasa akan jauh lebih tersupport gitu ya, tervalidasi perasaannya ketika ada orang lain yang juga memakai metode yang sama untuk berkomunikasi dengan mereka. Seperti itu. Nah, yang kedua selain support dari orang-orang terdekat untuk ikutan menggunakan AAC ini adalah repetisinya, repetitiveness dari AAC itu sendiri, bahwa pengulangan itu pasti akan mempermudah penggunanya atau siapapun yang memakai AAC sebagai metode ini untuk bisa mengkomunikasikan kebutuhannya dengan lebih baik. Ya gampangnya gini deh, kalau kita lagi belajar bahasa baru pasti bakal lebih nangkep dan nyerap ke otak kalau misalnya bahasa-bahasa tersebut terus diulang, terus dilatih gitu ya, ada unsur repetitif di dalamnya gitu. Begitu pula dengan AAC. Nah, pada akhirnya AAC ini sangat berfungsi untuk penyandang disabilitas atau mereka yang membutuhkan metode komunikasi AAC untuk memahami dan dipahami, understood and being understood melalui metode komunikasi tadi gitu. Karena ya kita pengen dong semua orang inklusif, bisa menyatakan perasaannya, gagasan, ide, kebutuhan, keinginan dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan dalam dirinya ke sesamanya, kepada orang lain. Dan dengan adanya metode AAC ini terbukti loh bahwa penyandang disabilitas itu jadi punya kesempatan juga nih untuk bisa berkomunikasi dengan porsi yang sama melalui metode tadi.
Nah, segitu dulu penjelasan tentang AAC dari gue. Gue pengen banget ngejelasin lebih lanjut tentang apa sih yang udah dilakukan oleh Daewoo dan mungkin contoh-contoh AAC lainnya secara lebih konkret nantinya di video-video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, terus pantengin video Daewoo Social Impactor gue ke depannya. Bye, see you!